Oke teman-teman semua, pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan jaringan indoor dan outdoor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Gunawan Giawa dengan NPM 211000081. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan dan kabel yang dimana yang diampu oleh Ibu Rini MPDT. Baik, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama di sini definisi jaringan indoor dan outdoor. Jaringan indoor adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat dalam sebuah bangunan atau area tertutup. Sementara jaringan outdoor mencakup koneksi antara bangunan yang terpisah di area terbuka. Jadi artinya jaringan indoor ini hanya dalam lingkup suatu ruangan, sedangkan outdoor ini dalam ruangan yang begitu luas. Kemudian karakteristik jaringan indoor. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, skala kecil. Jaringan indoor umumnya mencakup area yang lebih kecil, seperti kantor, rumah, atau pusat perbelanjaan. Kedua, pemeliharaan mudah. Kenapa? Karena jaringan indoor terletak di dalam bangunan. Pemeliharaannya lebih mudah dan lebih terlindungi dari cuaca. Ketiga, penyediaan daya terpusat. Jaringan indoor memiliki sumber daya listrik yang dapat diatur secara terpusat, membuatnya lebih efisien dan dalam penggunaan energi. Kemudian kita masuk kepada keuntungan dan kelemahan jaringan indoor. Pertama, keuntungan. Adapun keuntungan yang dapat kita peroleh dalam jaringan indoor ini ada 3 poin. Yang pertama, pemeliharaan yang mudah. Kedua, kecepatan koneksi yang tinggi. Ketiga, keamanan yang lebih baik. Namun ada pula kelemahan yang kita miliki ketika menggunakan jaringan indoor. Ada 3 poin yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jangkauan terbatas. Yang kedua, terbatasnya kapasitas jaringan. Yang ketiga, biaya instalasi yang lebih tinggi. Dari kelemahan ini dapat kita simpulkan kenapa jaringan dalam indoor terbatasnya kapasitas dalam jaringan. Karena pada umumnya jaringan indoor itu yang sering kita gunakan seperti jaringan WiFi yang menggunakan access point, biasanya itu ada batasan device yang akan kita gunakan. Misalnya 15 device itu sudah di limit. Ketika kita masuk ke 16 device itu sudah tidak bisa terkoneksi lagi. Kalaupun bisa itu sangat-sangat mustahil. Karena pada dasarnya itu sudah kita set up dan kita setting berapa device yang akan diizinkan dalam penggunaan jaringan tersebut. Kemudian kita masuk pada karakteristik jaringan outdoor. Di sini ada 3 poin: jangkauan luas, beragam lingkungan, penyebaran yang fleksibel. Kita masuk pada jangkauan luas. Kenapa jangkauan yang sangat luas untuk jaringan outdoor? Karena letaknya di luar bangunan. Jaringan outdoor mampu mencakup area yang lebih luas, seperti kota atau wilayah, bahkan dalam cakupan satu negara. Kemudian beragam lingkungan. Jaringan outdoor harus mampu bertahan dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan yang berbeda-beda. Kenapa jaringan outdoor harus mampu bertahan dalam cuaca? Karena kalau dalam jaringan outdoor, di sana dia akan mengalami cuaca yang mengalami perubahan. Di sana ada cuaca panas,
cuaca dingin seperti turunnya hujan, petir, angin. Jadi, jaringan outdoor sudah didesain supaya mampu menahan segala macam perubahan cuaca yang ada. Seperti itu. Kemudian, penyebaran yang fleksibel dapat dengan mudah dipasang dan diperluas sesuai dengan kebutuhan, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi jaringan outdoor ini untuk pemasangannya dan pemesanannya yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan jaringan outdoor. Nah, jaringan outdoor pun memiliki keuntungan dan kelemahannya, seperti itu. Kita masuk kepada keuntungan. Pertama, jangkauan yang luas. Tentu ya teman-teman, jangkauan jaringan outdoor ini sangat luas. Kemudian, kapasitas jaringan yang tak terbatas. Ketiga, biaya instalasi yang lebih rendah. Nah, di balik keuntungannya ada pula kelemahannya. Yang pertama, pemeliharaan yang lebih sulit. Yang kedua, tergantung pada kondisi cuaca. Tergantung di sini artinya ketika cuaca banyak hujan, petir, kemungkinan besar jaringan outdoor itu akan mengalami sedikit permasalahan, entah jaringan sekitar error atau mungkin jaringannya buat sementara dimatikan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian keamanan yang lebih rentan. Nah, selanjutnya perbedaan antara jaringan indoor dan outdoor. Nah, secara signifikan atau secara umum, perbedaannya yaitu yang pertama, jaringan indoor terbatas pada area tertutup. Kedua, keamanan yang lebih baik. Ketiga, kapasitas yang terbatas. Nah, di sini kenapa keamanan yang lebih baik? Ketika kita menggunakan internet di dalam jaringan indoor, artinya kita hanya menggunakan satu jaringan yang terhubung kepada kita. Kita tidak terhubung secara leluasa, kita tidak terlalu terhubung kepada seluruh pengguna public internet untuk terkoneksi ke device yang kita pakai. Jadi ketika kita browsing, ketika kita menggunakan data kita tidak secara 100% dapat tersebar ke public atau jaringan outdoor, seperti itu. Nah, kemudian jaringan outdoor dapat mencakup area yang luas. Tentu ya teman-teman, jaringan outdoor itu dapat mencakup area yang luas, bahkan dalam suatu negara, antar negara. Kemudian lebih sulit untuk dipelihara. Ketiga, biaya instalasi yang lebih rendah. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua mengenai perbedaan jaringan indoor dan outdoor, baik jaringan indoor maupun outdoor memiliki peran penting dalam infrastruktur komunikasi modern. Keduanya memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Nah, di sini berarti tergantung pemakaian penggunanya. Kita mau memakai jaringan yang mana menurut kebutuhan masing-masing, seperti itu. Namun, keduanya sama-sama tidak dapat diabaikan dalam mendukung konektivitas yang handal dan berkualitas tinggi di dunia yang terus berkembang saat ini. Baik teman-teman, mungkin sekiranya hanya itu materi atau paparan yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua terkait perbedaan jaringan indoor dan outdoor. Terima kasih.